Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022 siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora pintingnya. Ora iki kan tes ora tok. Ben pintingnya ilang. Oh, gelasnya kan ada kayak gini kan kita ora ya. Kan ijo. Itu kan kita rawan. Dibalik. Udin punya. Turki. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022 siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Almina Ibu Nikma Lailatul Qadariyati SSN. Yang saya hormati Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan beserta Bapak dan Ibu Guru SMK Almina. Yang kami banggakan, calon peserta didik baru SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu via virtual dalam acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022 dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nantinya. Amin. Hadirin yang kami hormati, saya Cindy Auristinia sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Tegar di tengah keprihatinan menjadi teladan menuju sukses di masa depan, Senin 12 Juli 2021. Adapun susunan acaranya: 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh Kepala SMK Almina, 3. Pembukaan MPLS oleh Kepala SMK Almina, 4. Pemutaran video profil SMK Almina, 5. Pemaparan oleh Waka Kurikulum, 6. Pemaparan oleh Waka Kesiswaan, 7. Penutup. Dilanjutkan pengisian buku induk. Menginjak acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua, sambutan oleh Kepala SMK Almina kepada Ibu Nikma Lailatul Qadariyati SSN. Saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Almina yang kami hormati, seluruh siswa-siswa SMK Almina, khususnya siswa baru SMK Almina angkatan tahun pelajaran 2021-2022 yang saat ini mengikuti kegiatan MPLS dari rumah masing-masing melalui live streaming YouTube Almina. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS meskipun di tengah pandemi Covid yang lebih dari 1 tahun terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunya hatal akhirah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan MPLS yang secara resmi sesuai aturan dari Diknas Provinsi Jawa Tengah harus kita laksanakan secara daring selama 3 hari terhitung mulai dari hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Semoga kegiatan ini meski dengan segala keterbatasan yang tidak bisa dilaksanakan dengan pertemuan langsung, akan tetapi semoga tidak akan mengurangi esensi dan hikmah dari kegiatan ini. Wahai anak-anakku semua, kalian adalah harapan bangsa. Meski dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak diri, akan tetapi bukan halangan bagi kita semua untuk berprestasi. Tetap semangat. Pastikan kita mempunyai imun dan iman yang kuat, sehingga di tengah pandemi ini kita dapat terus tegar menghadapi segala kondisi dan kita
bisa beradaptasi sehingga kita nantinya pun tetap mampu untuk belajar secara mandiri. Karena apa? Kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pendidikan dengan luring atau tatap muka. Perizinan dari dinas terkait juga belum memungkinkan. Selain itu, kondisi saat ini kita masih dalam masa PPKM darurat Jawa Bali yang memang membatasi ruang gerak kita untuk bisa melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan cara daring atau dengan cara online seperti ini. Akan tetapi dari sini kita tetap akan memberikan upaya-upaya supaya konsep dari kegiatan MPLS dapat tersampaikan dengan baik. Merdeka Belajar adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukanlah sebuah keniscayaan. Akan tetapi hal itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita lakukan. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dengan segala keterbatasan dan keprihatinan, kita harus mampu mengkondisikan diri dengan segala situasi tersebut. Pelajaran daring memang hal yang baru bagi kita. Akan tetapi dari situ menuntut tanggung jawab kita secara total, bahwasanya kita harus menjadikan sugesti bahwa pendidikan, belajar, pengetahuan adalah sebuah kebutuhan. Ketika kita menyadari dari diri kita sendiri bahwa belajar adalah kebutuhan, maka kita tidak perlu dipaksa oleh keadaan. Tidak harus menunggu disuruh oleh guru, tanpa harus menunggu disuruh oleh orang tua. Karena apa? Karena kita sebagai siswa sudah merasa bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Ilmu pengetahuan itu adalah aset masa depan. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan itu akan menjadi tolok ukur supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Kalau saya mengutip dalam kitab Kiai Haji Ahmad Rifai, itu dalam kitab Tarjumah disampaikan oleh beliau, utawi ngelmu iku pengarepe ngamal lakune lan ngamal iku kang anut ing ngelmune. Yang maknanya bahwa ilmu itu adalah dasar utama dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dan tindakan yang kita lakukan itu berorientasi pada ilmu. Sehingga ilmu pengetahuan itu saya bilang dan harus kita yakini bahwa ilmu pengetahuan adalah aset masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menanamkan pikiran positif bahwa kita mampu belajar dengan baik, kita mampu menjadi siswa-siswa yang berprestasi meskipun di tengah pandemi. Semangat belajar untuk kita semua, untuk kalian semua. Kami meskipun tidak bisa melaksanakan tatap muka akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Layanan melalui beberapa aplikasi online yang salah satunya kita pakai untuk hari ini sebagai media komunikasi. Ada WAG, kemudian kita ada FB, ada IG, kemudian juga ada link kreatif kita dari YouTube SMK Almina. Itu kita nanti jadikan sebagai media komunikasi karena saat ini kita memang telah memasuki era 4.0, di mana pada era tersebut kita tidak bisa memungkiri bahwa segala yang kita lakukan berorientasi pada jaringan, berbasis jaringan. Karenanya ketika kalian memilih SMK Almina, saya bisa mengatakan kepada kalian, jangan pernah berkecil hati. Kalian memilih tempat yang tepat, karena di sini ketika kalian memilih jurusan desain komunikasi visual, berarti kalian nantinya mampu melakukan pengolahan desain-desain digital yang bisa menjadikan media komunikasi yang bisa peka zaman meskipun kita memasuki era 4.0.
Kemudian ketika kalian memilih di tata busana, itu hal yang tidak akan pernah rentan termakan waktu. Karena apa? Sejak manusia lahir sampai dengan masuk ke liang lahat, mereka pasti membutuhkan yang namanya pakaian. Jadi dua jurusan ini menjadi alasan bagi kami untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dengan disesuaikan dengan karakter wilayah kedaerahan. Demikian dari saya, sekali lagi tetap semangat, semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Semoga jiwa kita kuat, tanamkan sugesti bahwa kita harus membangun imun dan iman yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembukaan MPLS oleh Kepala SMK Almina. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa kegiatan MPLS SMK Almina tahun pelajaran 2021-2022 dibuka. Acara berikutnya, pemaparan oleh Waka Kurikulum kepada Bapak Priyatama, SPD, saya persilahkan. Cek, cek, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya adalah Pak Priyatama. Kebetulan di SMK Almina pada saat ini Pak Tama dipasrai untuk membidangi bidang kurikulum, dan pada saat ini pada acara MPLS ini Pak Tama akan membawakan materi yang berupa materi kurikulum K13 atau yang akan singkat yang sering kita kenal yaitu kurikulum K13. Oke. Kita akan masuk ke, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan kenalan dulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Ya. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah
perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang kalau kita masuk di sini adalah SMK ya, SMK Almina, yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Oke, jadi apakah itu bisa berubah-ubah Pak? Kemungkinan bisa, sangat bisa terjadinya perubahan itu sangat bisa terjadi. Tergantung dari kondisi ke sekolah yang bersangkutan. Bisa jadi pada tahun ini akan berbeda kurikulumnya dengan pendidikan tahun berikutnya. Jadi sifat dari kurikulum adalah fleksibel sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Oke, lanjut untuk kedua, yaitu tahap pembelajaran kurikulum 2013 meliputi yang pertama, 1. Kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan. Ini di sini adalah pengantar untuk sebelum masuk ke pembelajaran. Oke, itu adalah kegiatan pendahuluan, jadi bisa berupa membaca materi atau berdoa sebelum pembelajaran dimulai, atau bisa membaca bersama, bisa berupa buku bacaan atau koran, itu bisa dilakukan sebelum masuk ke kegiatan inti. Yang kedua atau B, yaitu kegiatan inti. Nah, di sini kita akan memulai dengan apa itu kegiatan inti, yaitu kegiatan langsung ke materi pembelajaran. Ya, jadi kita akan bicara di sini adalah tentang hari ini kita akan belajar apa. Itu ada di kegiatan inti ini. Terus yang ketiga ada kegiatan penutup atau kegiatan penutup pembelajaran. Itu bisa berupa refleksi, bisa kesimpulan apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan berikutnya, terus bisa penugasan, bisa masuk di kegiatan penutup ini. Lanjut. Ya, ini yang disebut dengan kegiatan pendahuluan. Yang pertama ada mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, di sini bisa diselipkan yang dimaksud dengan suasana belajar yang menyenangkan, mungkin bisa games, bisa ice breaking, atau mungkin menyesuaikan mata pelajaran yang akan dimulai pada hari itu, bisa tergantung dari kreativitas dari guru masing-masing. Terus yang kedua, contohnya mungkin bisa mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari. Istilahnya di sini adalah mengulang kembali. Kemarin kita sudah belajar apa sih? Nah, kita bisa masuk di situ. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini manfaatnya apa kita belajar hari ini itu apa saja? Untuk kehidupan sehari-hari itu apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran hari ini? Terus yang keempat, bisa menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Itu berupa rangkuman materi, mungkin bisa disampaikan di awal, bisa. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi di sini bisa, yang dimaksud di sini siswa akan diberitahu bahwa kita akan mengadakan pembelajaran hari ini dengan tekniknya seperti apa, terus langsung dinilai dengan cara gimana, metodenya caranya gimana, itu bisa disampaikan di kegiatan awal pendahuluan. Lanjut ke slide berikutnya. Yaitu yang berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, yang menyenangkan. Ya, ditekankan di yang menyenangkan di sini. Supaya apa? Supaya peserta didik tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Jadi tergantung lagi di sini kegiatan inti adalah sesuai dengan kebutuhan dari mata pelajaran yang akan dicapai. Jadi misal ada pembelajaran PKN, ya di situ kita belajar tentang PKN yang di situ misal Pancasila. Ya berarti kita belajar tentang apa sih Pancasila itu, dibuat secara menyenangkan itu gimana. Tidak cuma menghafal, mungkin bisa maju dengan cara seperti apa, itu tergantung dari kreativitas dari guru tersebut. Lanjut. Oke. Yang ketiga adalah contoh dari penutup kegiatan terdiri atas. Jadi contoh dari kegiatan penutup dalam pembelajaran, yaitu yang pertama A, membuat rangkuman simpulan pelajaran pada hari itu kita belajar membuat apa saja.
sudah melakukan apa saja. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi di sini kita akan melakukan refleksi apa saja yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kita kalau sudah melakukan kegiatan ini, terus besok ke depannya kita mau ngapain? Apakah kita mau besok kita akan belajar di kegiatan di luar kelas, atau kita mau langsung penilaian? Itu tergantung dari kesepakatan masing-masing guru saat pembelajaran. Lanjut. Oke, lalu apa saja Pak yang kita nilai dari proses pembelajaran tersebut? Yang pertama, aspek yang harus kita nilai adalah, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap dan perilaku. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketiga aspek tersebut minimal pencapaian nilai adalah B. Ingat ya, harus B. C gimana Pak? Bisa. Tapi nanti di akhir semester harus mengulang di akhir semester. Oke. Ya. Lalu bagaimana cara penilaian ketiga aspek tersebut, Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus, muncul tiga tadi. Caranya nilai itu gimana sih Pak saat kita pembelajaran? Yuk. Oke, aspek pengetahuan kita mulai dari satu-satu ya. Mulai dari satu, aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu apa aja Pak yang dinilai? Yang pertama adalah tes tertulis. Itu adalah cara yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis bisa berupa pilihan ganda atau uraian. Yang kedua, tes lisan. Bentuknya gimana Pak? Interview. Di sini kita mungkin bisa berupa tanya jawab dengan gurunya langsung. Itu bisa ya. Tes lisan contohnya seperti itu. Terus yang ketiga ada tes penugasan. Nah ini yang sering dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi jangan kaget kalau besok kalian masuk di SMK Almina, kok banyak sekali tugas Pak? Ya memang, karena kita memang musim baru pandemi. Jadi salah satu cara yang efektif untuk kita bisa tetap melakukan penilaian adalah dengan cara penugasan yang lebih mudah. Terus caranya gimana Pak penugasan itu? Yaitu bisa berupa secara individu atau kelompok. Jadi nanti kita tergantung dari materinya. Kalau memang tugas tersebut membutuhkan cara atau penyelesaiannya harus secara bersama, maka kita akan menggunakan cara kelompok. Tapi kalau harus dilakukan dengan penilaian dengan individu, jadi tiap siswa harus berusaha untuk memenuhi tugas itu secara pribadi. Terus yang keempat, portofolio. Portofolio itu apa Pak? Portofolio adalah kumpulan dari tugas-tugas kalian yang sudah dilakukan. Jadi sifatnya adalah kumpulan dari tugas-tugas yang sudah ada. Yang pertama, contohnya ya, yaitu dari portofolio adalah dokumen sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi prestasi. Jadi kumpulan dari penugasan itu bisa dijadikan portofolio. Nah, di sini mohon untuk besok apabila ada tugas portofolio, tugas-tugas dari tugas penugasan jangan sampai hilang, karena itu bisa menjadi modal untuk portofolio kalian di semester kedepannya. Oke, lanjut untuk aspek yang kedua adalah aspek penilaian. Penilaian di sini, aspek keterampilan yang dinilai adalah ada 3, yaitu kinerja. Kinerja itu apa Pak? Yang diukur apa? Supaya kita dapat B itu gimana caranya? Yang pertama adalah kinerja. Kinerja adalah mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan, proses atau hasil produk. Ya, ditekankan di sini adalah proses dan hasil produk. Jadi, ketika nanti kalian sudah berada di SMK Almina dan sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran, penilaian keterampilan ini biasanya akan muncul ketika kalian akan ditugasi dengan membuat sebuah produk. Ini khusus untuk biasanya dilakukan oleh guru-guru produktif. Jadi misal nanti membuat karya atau membuat sebuah ide gagasan itu bisa melalui kinerja. Yang dinilai adalah proses dan hasil produknya. Oke.
Yang kedua apa Pak? Yaitu keterampilan yang dinilai adalah proyeknya. Ya, di sini dikatakan adalah proyek. Proyek itu gimana Pak? Proyek adalah mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode waktu tertentu. Ya, di garis bawah di sini adalah menyelesaikan suatu tugas dalam periode tertentu, yaitu kemampuan siswanya. Jadi di sini proyek yang di sini adalah masa kalian bisa menyelesaikan sebuah tugas dalam satu waktu tertentu. Jadi tugas itu akan dibatasi cara pengumpulannya dan kalian harus dapat B, caranya gimana? Harus sesuai dengan tepat waktunya yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing mata pelajaran. Ketika tugas misal tugas desain simulasi digital harus membuat desain untuk sket wajah dari guru atau dari tugas yang lain ditentukan pada hari ini, hari 2 minggu depan harus dikumpulkan. Nah itu termasuk nilai proyek, makanya kalian harus jeli dalam menerima informasi dari guru. Ketika sudah dijatuhkan tempo pada hari tertentu harus dikumpulkan, maka kalian harus segera untuk memenuhi tugas tersebut pada tepat waktunya. Oke. Yang ketiga adalah portofolio sama. Portofolio gimana Pak? Yaitu adalah sampel karya siswa terbaik. Siswa per KD pada KI4 untuk mendistribusikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Jadi di sini adalah siswa akan dipilih karya yang terbaik per KD. Jadi akan tidak semua karya, jadi setiap satu siswa akan dipilih karya terbaiknya untuk dijadikan satu sampel. Itu portofolio ya, ada bedanya dari kinerja, proyek, dan portofolio. Lanjut. Nih, ketiga adalah aspek penilaian sikap. Penilaian sikap itu gimana Pak? Ya ini adalah yang biasanya paling tidak diketahui oleh siswa. Selama ini kita mengadakan pembelajaran, penilaian aspek ini biasanya tidak disadari oleh siswa secara tidak langsung. Karena ini yang tahu hanyalah guru BK, wali kelas, dan siswa teman yang sering berinteraksi dengan kalian ketika kalian mengadakan pembelajaran. Oke, penilaian sikap itu diambil dari caranya gimana Pak? Yang pertama yaitu ada 2, utama dan menunjang. Yang utama adalah observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Jadi, yang dimaksud di sini adalah dilaksanakan selama proses jam pembelajaran. Ketika kalian belajar, selama pembelajaran dilakukan, guru tidak hanya mengajarkan materi atau menyampaikan materi, tapi ada tugas satu lagi adalah untuk mengobservasi atau melihat. Guru ditugaskan untuk melihat siswa-siswa mana saja yang aktif, yang malas, atau ada suatu masalah yang mungkin harus membuat dia tidak fokus dalam belajar. Itu akan dipantau oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kalian mengadakan atau mengikuti sebuah pembelajaran dalam kelas atau kalau kita ngomong pandemi di sini berarti kita harus misal kita Zoom atau Google Meet, kalian harus tetap kondisi video dalam kondisi on. Ketika di situ guru-guru akan menilai bagaimana ekspresi kalian, bagaimana tanggapan kalian, respon kalian dalam menerima pembelajaran. Yang kedua atau yang utama dari bab yang kedua adalah observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Jadi yang berhak untuk menilai di sini adalah wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Dilakukan atau dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi laporan yang valid. Di sini sering tidak disadari oleh siswa biasanya. Biasanya ketika siswa dipanggil ke kantor dalam misal berkaitan dengan pengumpulan tugas, akan diajak ngobrol oleh guru BK atau wali kelas. Contoh, si A dipanggil untuk menyelesaikan tugas dan harus dikumpulkan ke kantor guru.
ketika mengumpulkan, siswa tersebut akan diwawancarai atau diajak ngobrol. Sifatnya hanya ngobrol biasanya. Siswa tidak tahu bahwa dia sedang dinilai sikapnya oleh guru BK. Jadi kalian harus, ketika kalian diajak ngobrol oleh guru BK atau wali kelas, sikap kalian harus tetap dijaga supaya penilaian sikap kalian bisa minimal B. Oke, yang kedua, selain utama ada cara yang kedua, yaitu cara penunjang, yaitu penilaian antar teman dan penilaian diri. Penilaian antar teman di sini dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang US. Ya, di sini penilaian antar teman ini biasanya yang menilai adalah teman. Jadi keseharian kalian saat kalian belajar, terus saat kalian mengumpulkan tugas, saat kalian bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas akan dinilai oleh temanmu sendiri, dan teman ini akan diwawancari atau diajak ngobrol oleh guru BK biasanya. Bagaimana dengan si A ini? Apakah bisa diajak kerjasama? Ataukah lebih cuek-cuek saja saat menyelesaikan tugas? Itu akan dinilai melalui teman kalian masing-masing. Oke, lanjut. Yuk perkenalan mata pelajaran apa saja sih yang ada di SMK Almina. Oke, di sini Pak Tama akan memberikan sebuah gambaran apa aja sih yang ada di SMK Almina tuh, mata pelajarannya apa saja. Oke, kita belajar secara umum dulu saja ya untuk jadwalnya. Besok akan kita lampirkan saat kalian sudah selesai menjalani atau mengikuti kegiatan MPLS. Yang pertama di situ ada pendidikan agama Islam atau budi pekerti, sama seperti dibagi menjadi 3 di sini ya untuk pembelajaran mata pelajarannya, yaitu adalah muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan dan kejuruan. A, muatan nasional, di situ ada PAI dan budi pekerti. Yang kedua ada pendidikan Pancasila atau PKN. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada matematika. Yang kelima ada sejarah Indonesia. Dan keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Bahasa asing lainnya di sini kita di SMK Almina kita menggunakan bahasa Jawa. Oke, yang muatan kewilayahan ada seni budaya dan PJOK. Oke, yang ke C, kelompok C adalah muatan peminatan kejuruan. Peminatan kejuruan di sini adalah kelompok mata pelajaran sesuai dengan kompetensi kalian. Misal kalian di DKV atau di desain komunikasi visual, berarti mata pelajarannya adalah segala mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan kalian masing-masing atau kompetensi kalian masing-masing. Di sini ada simulasi digital, ada tinjauan seni, ada dasar kreativitas, ada dasar seni rupa, ada gambar, ada sketsa, ada desain publikasi, komputer grafis, fotografi, videografi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu ya, diwakili dari 3. Oke, lalu bagaimana dengan tata busana Pak? Tata busana prinsipnya adalah sama. Ketika kita bicara tentang muatan mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan adalah sama. Yang membedakan adalah muatan peminatan kejuruannya yang membedakan. Jadi sekali lagi tadi Pak Tawa sudah bilang bahwa mata pelajaran ini dikelompokkan sesuai dengan kompetensi keahliannya. Ketika kalian tata busana, maka mata pelajaran kejuruannya adalah berkaitan dengan tata busana. Apa saja Pak mata pelajarannya yang berkaitan dengan kejuruan tata busana? Yang pertama adalah tetap sama, simulasi digital. Yang kedua ada IPA terapan. Ketiga ada kepariwisataan. Yang dasar kompetensi kalian ada pengetahuan bahan tekstil. Terus ada dasar desain, pembuatan pola, teknologi menjahit, dasar busana, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana custom made, pembuatan busana industri, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, itu ya kiranya untuk yang membedakan antara tata busana dan DKV. Itu mungkin yang bisa Pak Tama sampaikan. Syukron, terima kasih. Kiranya cukup dari materi dari Pak Tama.
Sampai ketemu, see you di mata pelajaran Pak Tama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyatama SPD atas paparannya. Acara selanjutnya, pemutaran video profil SMK Almina. SMK Almina Bandungan merupakan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Semarang, tepatnya di wilayah Jetis, Kecamatan Bandungan. Kami berdiri di tahun 2016 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Almina. Kami memiliki 2 program keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua adalah tata busana untuk bidang busana. SMK Almina mempunyai visi mengembangkan pendidikan dan kepribadian yang tumbuh, tangguh, terampil, dan terhormat, atau kita singkat dengan 4T, dengan konsep yang mandiri, kreatif, jujur, beriman, dan bertakwa. SMK Almina mengembangkan pendidikan dengan kurikulum 2013 di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. In sekarang bro. Oke, thank you. Kami mengembangkan pendidikan baik secara akademik maupun secara mental dan mengutamakan pendidikan karakter, Kesesuaiannya, ini yang paling sesuai. Ini terlalu banyak di iklan. sehingga kami mengembangkan pendidikan dalam bentuk soft skill maupun hard skill yang membekali siswa-siswi untuk bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berkepribadian yang pastinya harus mempunyai jati diri yang kuat. Sehingga ketika mereka harus terjun di masyarakat, mereka tidak hanya mempunyai kemampuan pengetahuan saja, tetapi mereka mempunyai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual yang seimbang. Saya bercita-cita menjadi seorang desainer, maka dari itu saya memilih jurusan tata busana di SMK Almina ini. Karena memang biaya SPP juga murah, jangkauan dari rumah saya juga mudah. Jadi orang tua saya termasuk memilihkan sekolah ini untuk saya. Kesan dan pesan saya di sekolah ini sangat banyak, tidak bisa diucapkan dengan satu-satu. Saya mempunyai banyak pengalaman juga. Mulai dari sini saya bisa belajar menjahit, bisa mendesain baju-baju, berinteraksi langsung dengan teman-teman, bertukar pikiran. Untuk kedepannya saya berharap sekolah ini semakin maju, semakin berkembang, semakin lengkap lagi fasilitasnya. Alhamdulillah saya bersyukur sudah ada tambahan mesin jahit baru sekarang. DKV merupakan jurusan yang baru-baru ini ada, baru-baru ini hadir dan terkenal di kalangan masyarakat umum. Saya dulunya tidak tahu DKV itu apa, bahkan kepanjangannya pun saya tidak tahu. Ternyata DKV itu desain komunikasi visual. Jadi di situ kita
dapat desain atau visual, kita juga dapat menggunakan audio, videografi. Alhamdulillah di SMK Al-Mina ini saya mendapatkan semua. Dibekali materi secara komplit sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, baik secara teori maupun secara praktek. Ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Al-Mina antara lain adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Kemudian yang lain ada silat, pertanian, rebana, public speaking, fotografi, dan kriya busana. Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi dari karya-karya siswa yang telah diproduksi oleh siswa-siswa SMK Al-Mina adalah dengan menggelar sebuah kegiatan, yaitu pameran karya siswa-siswi SMK Al-Mina pada setiap tahunnya. Merupakan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Semarang, tepatnya di wilayah Jetis, Kecamatan Bandungan. Kami berdiri di tahun 2016 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Al-Mina. Kami memiliki 2 program keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua adalah tata busana untuk bidang busana. SMK Al-Mina mempunyai visi mengembangkan pendidikan dan kepribadian yang tumbuh, tangguh, terampil, dan terhormat, atau kita singkat dengan 4T, dengan konsep yang mandiri, kreatif, jujur, beriman, dan bertakwa. SMK Al-Mina mengembangkan pendidikan dengan kurikulum 2013 di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sekarang bro. Oke, thank you. Kami mengembangkan pendidikan baik secara akademik maupun secara mental dan mengutamakan pendidikan karakter. Kesesuaiannya, ini yang paling sesuai. Ini terlalu banyak di iklan. Sehingga kami mengembangkan pendidikan dalam bentuk soft skill maupun hard skill yang membekali siswa-siswi untuk bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berkepribadian yang pastinya harus mempunyai jati diri yang kuat. Sehingga ketika mereka harus terjun di masyarakat, mereka tidak hanya mempunyai kemampuan pengetahuan saja, tetapi mereka mempunyai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual yang seimbang. Saya bercita-cita menjadi seorang desainer, maka dari itu saya memilih jurusan tata busana di SMK Al-Mina ini. Karena memang biaya SPP juga murah, jangkauan dari rumah saya juga mudah. Jadi orang tua saya termasuk memilihkan sekolah ini untuk saya. Kesan dan pesan saya di sekolah ini sangat banyak, tidak bisa
bisa diucapkan dengan satu-satu. Saya mempunyai banyak pengalaman juga. Mulai dari sini saya bisa belajar menjahit, bisa mendesain baju-baju, berinteraksi langsung dengan teman-teman, bertukar pikiran. Untuk kedepannya saya berharap sekolah ini semakin maju, berkembang, semakin lengkap lagi fasilitasnya. Alhamdulillah saya bersyukur sudah ada tambahan mesin jahit baru sekarang. DKV merupakan jurusan yang baru-baru ini ada, baru-baru ini hadir dan terkenal di kalangan masyarakat umum. Saya dulunya tidak tahu DKV itu apa, bahkan kepanjangannya pun saya tidak tahu. Ternyata DKV itu desain komunikasi visual. Jadi di situ kita dapat desain atau visual, kita juga dapat menggunakan audio, videografi. Alhamdulillah di SMK Almina ini saya mendapatkan semua. Di sini anak dibekali materi secara komplit sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, baik secara teori maupun secara praktek. Ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Almina antara lain adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Kemudian yang lain ada silat, pertanian, rebana, public speaking, fotografi, dan kriya busana. Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi dari karya-karya siswa yang telah diproduksi oleh siswa-siswa SMK Almina adalah dengan menggelar sebuah kegiatan, yaitu pameran karya siswa-siswi SMK Almina pada setiap tahunnya. Bandungan merupakan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Semarang, tepatnya di wilayah Jetis, Kecamatan Bandungan. Kami berdiri di tahun 2016 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah Almina. Kami memiliki 2 program keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua adalah tata busana untuk bidang busana. SMK Almina mempunyai visi mengembangkan pendidikan dan kepribadian yang tumbuh, tangguh, terampil, dan terhormat, atau kita singkat dengan 4T, dengan konsep yang mandiri, kreatif, jujur, beriman, dan bertakwa. SMK Almina mengembangkan pendidikan dengan kurikulum 2013 di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. In sekarang bro. Oke, thank you. Kami mengembangkan pendidikan baik secara akademik maupun secara mental dan mengutamakan pendidikan karakter. Kesesuaiannya, ini yang paling sesuai. Ini terlalu banyak di iklan. Sehingga kami mengembangkan pendidikan dalam bentuk soft skill maupun hard skill yang membekali siswa-siswi untuk bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berkepribadian yang pastinya harus mempunyai jati diri yang kuat.
sehingga ketika mereka harus terjun di masyarakat, mereka tidak hanya mempunyai kemampuan pengetahuan saja, tetapi mereka mempunyai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual yang seimbang. Saya bercita-cita menjadi seorang desainer, maka dari itu saya memilih jurusan tata busana di SMK Al-Mina ini. Karena memang biaya SPP juga murah, jangkauan dari rumah saya juga mudah. Jadi orang tua saya termasuk memilihkan sekolah ini untuk saya. Kesan dan pesan saya di sekolah ini sangat banyak, tidak bisa diucapkan dengan satu-satu. Saya mempunyai banyak pengalaman juga. Mulai dari sini saya bisa belajar menjahit, bisa mendesain baju-baju, berinteraksi langsung dengan teman-teman, bertukar pikiran. Untuk kedepannya saya berharap sekolah ini semakin maju, semakin berkembang, semakin lengkap lagi fasilitasnya. Alhamdulillah saya bersyukur sudah ada tambahan mesin jahit baru sekarang. DKV merupakan jurusan yang baru-baru ini ada, baru-baru ini hadir dan terkenal di kalangan masyarakat umum. Saya dulunya tidak tahu DKV itu apa, bahkan kepanjangannya pun saya tidak tahu. Ternyata DKV itu desain komunikasi visual. Jadi di situ kita dapat desain atau visual, kita juga dapat menggunakan audio, videografi. Alhamdulillah di SMK Al-Mina ini saya mendapatkan semua. Di sini anak dibekali materi secara komplit sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, baik secara teori maupun secara praktek. Ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Al-Mina antara lain adalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Berikut tadi adalah pemutaran cuplikan video profil SMK Al-Mina. Acara selanjutnya, pemaparan oleh wakil kesiswaan. Kepada Bapak Friski Wijanarko SPD, saya persilakan. Pertanian, rebana. Assalamualaikum warahmatullahi Public wabarakatuh. speaking. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Friski. Di sini Pak Friski diberi amanah oleh SMK Al-Mina di bidang kesiswaan. Nah, hari ini Pak Friski akan memaparkan materi berkaitan dengan kesiswaan. Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi dari karya-karya siswa yang telah diproduksi oleh siswa. Latar belakang dari kesiswaan ini adalah upaya peningkatan mutu, kualitas SDM yang cerdas, terampil, berakhlak, mulia, dan mampu bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan perkembangan perubahan iptek ini juga semakin cepat. Maka dari itu salah satu upaya sekolah sebagai fungsi pendidikan berkewajiban untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan kepribadian bangsa, khususnya generasi penerus bangsa, perjuangan bangsa, dan sumber insani bagi pembangunan negara. Oke, lanjut. Nah, di sini ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Yang pertama adalah OSIS. Ya. Pasti kalian di MTS atau
SMP tahu atau OSIS itu apa. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Dan yang ketiga adalah akademik dan non-akademik. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya materi pembinaan kesiswaan, yaitu OSIS. Di sini ada 6 materi pembinaan OSIS. Yang pertama adalah iman dan ketakwaan. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang ketiga, kewirausahaan. Dan yang keempat, sastra dan seni. Yang kelima, lingkungan hidup dan olahraga. Yang keenam adalah media informasi dan publikasi. Nah, keenam materi tersebut adalah pembinaan kesiswaan di bidang OSIS. Oke, lanjut. Fungsi sebelumnya. Nah, di sini ada 4 fungsi dalam pengembangan bidang ekstrakurikuler. Yang pertama adalah untuk pengembangan, ya. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kemampuan kreativitas peserta didik dengan potensi bakat minat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua adalah sosial. Nah, jadi di sini peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga adalah rekreatif. Nah, fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan perasaan rileks dan santai apabila sudah penat dan jenuh selama KBM berlangsung. Dan yang keempat adalah untuk persiapan karir. Nah, bidang persiapan karir ini digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi siswa apabila nanti telah lulus dari SMK. Oke, lanjut. Nah, slide selanjutnya adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler, terutama di SMK Almina. Ya. Yang pertama di sini ada ekstra kejuruan, baik itu desain komunikasi visual maupun tata busana. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, public speaking. Selanjutnya adalah rebana, dan ada ekstra futsal serta olahraga pilihan lainnya. Yang selanjutnya pramuka dan silat. Nah, itu adalah jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMK Almina. Oke, lanjut. Nah, untuk sasaran pembinaan akademik dan non-akademik itu melibatkan semua peserta didik, ya, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12 tanpa terkecuali. Lanjut. Nah, di sini Pak Rizky akan menampilkan kegiatan-kegiatan di SMK Almina, ya, sebelum pandemi. Nah, yang pertama, apel doa pagi dan siang itu wajib, ya, selama Senin sampai Sabtu, ya. Jadi
selama pagi hari dan siang hari itu ada apel doa pagi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah KBM di kelas. Nah, mungkin selama 1 tahun ini kalian rindu untuk belajar di dalam kelas. Nah, semoga secepatnya kita bisa merasakan kegembiraan lagi untuk melakukan KBM di kelas, ya, bertemu dengan teman, diskusi bersama, ya, atau mungkin sekedar tukar pikiran. Lanjut. Nah, nih ujian luring. Nah, bagaimana kangen enggak ujian luring? Apakah enak luring atau daring? Nah, oke, selanjutnya ada ekstra mengaji. Nah, ini dilaksanakan setelah KBM selesai. Nah, dan sebelum ekstra kurikuler dimulai, itu diwajibkan untuk ekstra mengaji. Nah, ada pembimbing dari kakak-kakak kelas. Lanjut. Untuk selanjutnya ada ekstra kejuruan, yaitu fotografi. Di sini ekstra fotografi, apabila kalian dalam KBM tidak mendapatkan materi, nah akan ditingkatkan di ekstra fotografi, baik itu indoor maupun outdoor. Oke, ini adalah 2 hasil karya dari ekstra fotografi dengan memanfaatkan alat yang sederhana. Ya, kita bisa membuat karya fotografi baik itu melalui smartphone atau kamera digital, bahkan kamera DSLR. Nah, itu tergantung alat yang kalian punya apa. Silakan dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu karya desain, ya. Karya desain kaos. Nah, untuk karya-karya tadi, baik itu karya DKV maupun TB, 1 bulan sekali akan diadakan gelar karya. Ya. Karya-karya kalian akan digelar dan dipajang, dipamerkan. Ya. Usahakan setiap 1 bulan sekali kalian menghasilkan sebuah karya yang maksimal. Nah, ini hasil dari ekstra kurikuler tata busana, ya, kejuruan tata busana. Ada gantungan ayam dan minions. Nah, ini juga salah satu bentuk hasil karya dari tata busana dengan memanfaatkan, ya, jeans yang tidak terpakai. Ya, hasilnya menjadi tas. Nah, itu kita harus memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Contohnya ini adalah jeans yang dibuat menjadi tas. Next. Nah, ini contoh dari bazar ataupun gelar karya dari hasil baik itu KBM maupun dari ekstra kurikuler. Nah, ada juga proses pembuatan mural di dinding. Nah, ini kegiatan di SMK Alumna sebelum pandemi, ya. Nah, membuat mural di dinding-dinding kelas. Dan juga membuat mural di tong yang mungkin tahun-tahun lalu sedang hits, ya, untuk tempat tongkrongan, baik itu di kafe dan lain-lain. Nah, tak lupa untuk anak-anak OSIS ini
membuat kegiatan mereka sesuai program OSIS. Nah, salah satu dan contohnya ini adalah kegiatan Maulid Nabi, Hari Pahlawan, dan gelar karya. Nah, ketiga kegiatan yang dijadikan satu tema oleh anak-anak OSIS. Lanjut. Nah, ini juga salah satu bentuk cinta lingkungan, ya. SMK Almina mengadakan gerakan cinta lingkungan, ya. Jadi kita meminimalisir untuk tidak membawa plastik, ya. Tidak membawa plastik. Oke, lanjut Mas. Ada sosialisasi puskesmas, ya. Ini mengenai kesehatan gigi dan mulut. Pada waktu itu ditujukan untuk kelas 12. Nah, kegiatan kelas meeting, nah, setiap 1 semester sekali diadakan oleh anak-anak OSIS, juga sesuai program mereka yang telah dibuat selama 1 tahun. Nah, kegiatan kelas meeting ini digunakan untuk merefresh pikiran mereka selama 1 semester yang jenuh akibat tugas, ujian, bahkan praktek, dan lain-lainnya. Nah, oke. Jangan lupa ya, ikuti kami di Facebook SMK Almina, Instagram @smk.almina, YouTube Almina Kreatif. Itu ada karya-karya siswa-siswi SMK Almina, dan juga mungkin ada pemberitahuan info selama kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMK Almina. Oke, next. Sebelum Pak Frizky menutup, segala sesuatu informasi berkaitan dengan KBM atau MPLS ini akan di-share melalui WA Group. Mohon untuk siswa-siswi kelas 10 dapat menyimak WA Group mengenai adanya informasi berkaitan kegiatan sekolah. Jangan lupa untuk setiap paginya dimohon siswa-siswi baru untuk absen itu wajib ya, selama 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Link absensi telah di-share oleh panitia MPLS, mohon untuk diisi absensinya, jangan sampai terlewat absensi. Mungkin cukup sekian materi paparan dari Pak Frizky mengenai bidang kesiswaan. Dan untuk tata tertib di SMK Almina akan dibagikan melalui WA Group. Sekian dari Pak Frizky. Saya akhiri, terima kasih telah mengikuti kegiatan MPLS pada pagi sampai siang hari ini. Dan untuk besok masih ada kegiatan MPLS, mohon untuk disimak materinya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Frizky Wijanarko SPD atas paparan di bidang kesiswaan. Selanjutnya, penutup. Demikian acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Almina tahun ajaran 2021-2022.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya untuk pengisian buku induk akan dipandu oleh Bapak Frizky Wijanarko SPD melalui WhatsApp Group.